Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala sidang jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat kualitasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masalah keimanan dan ketakwaan sangatlah penting, terutama di dalam sebuah negara. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi rumus di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Jika sebuah negara itu mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan memberi kemakmuran, kesejahteraan, dan akan dicurahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya, jika sebuah negara itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan dosa, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya terjadilah sebuah negara itu bencana, malapetaka, keruwetan, kehancuran, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang rumus dalam Al-Quran ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin
mu'minul qawiyyun khairun ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif. Kata Rasulullah jamaah sekalian, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Nah, inilah berangkat dari riwayat inilah jamaah sekalian, semoga diri kita dan generasi kita, terutama anak-anak kita, menjadi seorang mukmin yang kuat sehingga bisa memegang kendali negara, sehingga menjadi negara yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Lalu kuat apanya jamaah sekalian? Yang pertama adalah harus dimotivasi terhadap generasi kita, yakni al-qawiyul aqidah, kuat akidahnya. Generasi kita harus kuat akidahnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam menggembleng kaum muslimin di periode Mekah, di kota Mekah selama 13 tahun. Rasulullah menggembleng masalah akidahnya, sehingga jamaah sekalian, terutama generasi-generasi kita, dalam dirinya punya jiwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dia punya pikiran la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Dia punya pikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku sebagai penolong adalah Allah. Di dalam hidupnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Inilah jamaah sekalian, semoga kita semua, terutama generasi-generasi kita, punya al-qawiyul aqidah, kekuatan akidah. Lalu yang kedua jamaah sekalian adalah al-qawiyul ibadah, kuat ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Mudah-mudahan kita semua, terutama generasi-generasi kita, punya al-qawiyul ibadah, kuat ibadahnya. Minimal jamaah sekalian, untuk anak-anak kita, dia sudah punya harga mati tentang sholat 5 waktu. Kalau kita sudah bisa mencetak anak-anak generasi kita bahwasanya sholat 5 waktu itu harga mati yang harus dilakukan, itu sudah luar biasa. Al-qawiyul ibadah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian adalah al-qawiyul akhlak, kekuatan akhlaknya. Jadi tidak cukup dengan akidah ibadah, tapi harus akhlaknya harus baik. Yang akhlak baik itu adalah risalah Rasulullah diutus di permukaan bumi ini.
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, untuk akhlak terutama terhadap anak-anak kita, yang terpenting ada dua jamaah sekalian. Dia bisa menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Fokusnya ini jamaah sekalian, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, yang harus kita informasikan kepada umat ini adalah al-qawiyul fikriyah, kekuatan fikirannya, kekuatan intelektualnya. Kenapa jamaah sekalian? Saat ini kita hidup sudah ditakdirkan oleh Allah namanya hidup di zaman informasi teknologi. Yang satu detik pun kejadian di belahan bumi bisa kita lihat di dalam HP. Bahkan menurut penelitian jamaah sekalian, penemuan di abad ini, abad 20, abad 21 ini, penemuan teknologi yang terbesar adalah apa? Ternyata jamaah sekalian, bukan bom atom, bukan nuklir, tapi penemuan itu adalah yang namanya HP, handphone. Yang semua IT, informasi teknologi itu sudah bisa diwakili oleh HP itu. Baik televisi, baik radio, baik komunikasi. Dan itu semua kita memegang dan anak-anak kita memegang. Yang paling kita informasikan adalah bahwa sebuah HP itu adalah sekedar alat. Sebagaimana alat-alat yang lain, tergantung yang memegang. Kalau kita contohkan sebagaimana pisau jamaah sekalian, pisau ini nanti bisa bermanfaat, tapi sebaliknya pisau ini juga bisa melukai atau mencelakai orang yang memegang. Lalu jamaah sekalian, selanjutnya yang tidak bisa kita tinggalkan adalah al-qawiyyus siyasah, kekuatan politik. Ini jamaah sekalian, al-qawiyyus siyasah, kekuatan politik, baik politik nasional maupun internasional. Kaum muslimin harus berperang dan memegang kekuasaan itu, karena dampak daripada politik ini luar biasa. Segala permasalahan lini kehidupan karena kebijakan politik tersebut. Kaum muslimin betul-betul harus melek dan harus mampu berpolitik dan menguasai di dalam tingkatan yang terkecil maupun yang terbesar. Karena ini adalah bagian daripada ajaran Islam jamaah sekalian. Makanya ada, kalau kita mengaji ada namanya fikul jinayah. Tapi tidak sampai di situ saja jamaah sekalian. Ada namanya fikus siyasah, fikih di dalam berpolitik, dalam ketatanegaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, yang juga harus dibangun oleh kaum muslimin adalah al-qawiyyul iktisadiyah, kekuatan ekonominya. Ini jamaah sekalian, al-qawiyyul iktisadiyah, kekuatan ekonominya. Yang ini adalah
bagian daripada ajaran Islam. Oleh karena itu terutama diri kita dan lebih khusus anak-anak generasi kita harus kuat ekonominya. Kenapa jamaah sekalian? Agar mereka juga bisa menyempurnakan nilai-nilai Islamnya. Karena nilai-nilai Islam itu, ajaran-ajaran Islam itu ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada umroh, ada haji, ada jihad. Yang itu kalau kekuatan ekonominya kaum muslimin mayoritas kuat dalam ekonominya, niscaya akan banyak yang bisa dilaksanakan dalam nilai-nilai keislamannya itu. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir yang lebih penting lagi adalah al-qawiyul ukhuwah islamiyah, kekuatan persaudaraan Islam. Ini jamaah sekalian, al-qawiyul ukhuwah islamiyah, kekuatan persaudaraan Islam. Oleh karena itu ada masalah akidah, ada masalah fikih atau furu'iyah yang kita harus memahami. Ketika masalah-masalah furu'iyah, jangan sampai kita sesama kaum muslimin terjadi pertengkaran, gontok-gontokan, bahkan mungkin perang hanya gara-gara masalah furu'iyah. Karena apa jamaah sekalian? Selama akidah sama, yang kita katakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu ketika ada masalah-masalah furu'iyah, harus kita mengingat bahwa kita semua adalah akidahnya satu, akidahnya sama, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan pesan Nabi ini bisa kita renungkan, terutama terhadap generasi-generasi kita selanjutnya, bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.